Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon, dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pertama kita ucapkan alhamdulillah karena ini menjadi harapan dari semua partai politik dan tentu masyarakat Indonesia pencinta demokrasi, karena MK akhirnya memutuskan bahwa sistem pemilu tetap dengan sistem proporsional terbuka sebagaimana pemilu pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Dari putusan hari ini paling tidak ada 3 hal yang menjadi atensi bagi kita. Yang pertama, kita harus apresiasi dan percaya kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka konsisten dengan sikapnya bahwa ini adalah menjadi ranah dari pembuat undang-undang Open Legal Policy, dan kita membaca pertimbangan tadi, mendengar hakim mahkamah membaca pertimbangan, mereka sampai menggali sejarah bagaimana dari tahun 55 Undang-Undang Dasar Sementara, Konstituris, UDES, Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, sampai kemudian membandingkan terbuka dan terbatas pada tahun 2004 dan kemudian proporsional terbuka mulai 2009, 2014, dan 2019. Nah, jadi kita apresiasi kepada MK dan kita kemudian harus mengatakan bahwa apa yang selama ini dikhawatirkan oleh publik ternyata hari ini dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dengan sikap dan putusan yang sangat filosofis, akademis, dan bertanggung jawab sebagaimana tugas MK sebagai penjaga konstitusi. Yang kedua adalah kekhawatiran dari partai politik dan tentu juga para caleg yang kalau kemudian ke sistem pemilu kembali kepada sistem proporsional tertutup, semua partai juga termasuk PKS sangat mengkhawatirkan karena ada di antara BCAD yang sudah terdaftar dalam daftar sementara ke KPU hari ini sudah mulai berpikir untuk evaluasi apakah terus daftar menjadi caleg atau harus mundur. Tapi dengan adanya putusan hari ini tentu menjadi satu keyakinan bagi kita bahwa tidak ada lagi yang dipikirkan oleh partai terkait dengan formasi caleg saat ini, dan semua sudah bersiap untuk kompetisi baik antar partai politik termasuk antar para caleg di internal partai politik. Yang ketiga, ini juga kemudian menjadi keyakinan bagi semua pengurus partai dan termasuk BCAD agar mereka sudah mulai konsen pada pemenangan pemilu, apalagi kampanye sebagaimana yang ditetapkan hanya 75 hari dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang sampai 6 bulan. Tapi saat ini pemilu 2024 kampanye hanya 75 hari. Artinya sangat terbatas, hanya 1 bulan 15 hari jumlahnya. Dengan demikian maka ketika mulai masuk November, Desember sampai dengan Januari adalah masa di mana kampanye, dan itu berarti meyakinkan kepada kita dengan putusan MK hari ini sudah tidak lagi jadi pertimbangan, dan sejak hari ini pula semua partai politik termasuk PKS dan tentunya BCAD bersiap untuk menang dan bertarung secara terbuka baik antar partai politik maupun antar BCAD dengan keyakinan kita bahwa ini adalah pertarungan positif yang pada intinya untuk memenangkan partai dan untuk memenangkan demokrasi dan tentunya untuk kemenangan Indonesia ke depan, insya Allah.